本庄司さん。私とデートしましょう。では。しかしデートにしては原君といる自分が理解できないんです。これっきりにしてください。そうですか。大原と本庄司、わかりました。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekkonsuru Hontou Desu episode ke-10. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Rika yang tiba-tiba datang ke kosan Ohara dan mengajak Ohara untuk pergi berkencan ketika libur. Seketika Ohara yang mendengarnya pun tentu merasa tak habis pikir karena Rika yang datang-datang mengajaknya untuk pergi berkencan. Dan bahkan di sini Ohara sampai tak bisa menolak ajakan dari Rika karena Rika di sini terlihat sangat memaksa Ohara untuk pergi berkencan. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Ohara yang sedang menuju ke lokasi kencannya dengan Rika. Dan karena Ohara belum pernah pergi ke tempat tersebut, sehingga di sini Ohara merasa agak kebingungan kenapa Rika malah mengajaknya pergi ke tempat agak jauh dari kota. Namun yang membuat Ohara masih kepikiran apakah alasan Rika saat ini mengajaknya pergi berkencan karena Rika telah menerima perasaan dari Ohara. Yang mana sebelumnya Ohara sempat berpikir bahwa Rika akan menolak perasaannya karena Rika yang lama sekali tidak memberikan jawaban setelah ditembak Ohara. Dan selang beberapa saat, akhirnya kini Rika pun telah datang ke tempat tersebut. Namun yang membuat Ohara merasa agak terkejut karena ternyata Rika saat ini tidak mengenakan baju kencan pada umumnya, melainkan Rika kini malah terlihat seperti seorang petualang. Dan sebelum kencan, di sini Rika berpesan kepada Ohara bahwa jika Ohara tidak nyaman jalan bersamanya, maka Ohara diperkenankan untuk pulang saat ini juga. Dan ternyata alasan Rika mengajak Ohara ke sini karena ia ingin menunjukkan tentang dirinya apa adanya kepada Ohara. Yang mana karena Rika memang punya hobi berkunjung ke tempat-tempat unik dan bersejarah, maka pastinya Ohara tidak akan betah dengan hobinya yang aneh dan berakhir Ohara nanti tidak akan mau berpacaran dengannya. Dan untuk alasan Rika memilih kencan di tempat ini karena tempat ini pernah dikunjungi oleh reporter kesukaannya yang selalu ia tonton tiap minggu di TV. Acara tersebut bernama Bocchi Komori. Bocchi Komori sendiri merupakan tayangan jalan-jalan yang biasanya berkunjung ke tempat-tempat unik yang ada di Jepang. Dan di sini awalnya Rika sempat mengira bahwa Ohara bakalan bosan bersama dengan dirinya karena jarang-jarang ada orang yang suka dengan tayangan Bocchi Komori. Namun tak disangka rupanya Ohara juga suka dengan tayangan Bocchi Komori, tapi dirinya memang tidak pernah berkunjung langsung ke tempat yang dikunjungi Bocchi Komori. Seketika Rika pun di sini merasa tak menyangka bahwa Ohara juga update dengan tayangan yang ia sukai. Namun meski begitu, di sini Rika tetap berusaha teguh dengan pendiriannya bahwa pastinya Ohara tidak akan betah bersamanya setelah Ohara tahu tentang sikap aslinya. Dan setelahnya, di sini Rika mulai masuk ke dunianya sendiri dengan ia yang menikmati pemandangan yang ada di sana. Namun di sini Ohara malah makin kepincut dengan Rika karena ia bisa melihat wajah Rika yang senang ketika melakukan kesenangannya. Dan selang beberapa saat ketika jam makan siang, di sini awalnya Ohara berniat mengajak Rika untuk mampir ke rumah makan. Namun ternyata Rika di sini malah memberi Ohara sebuah roti karena biasanya Rika memakan roti saja ketika sedang jalan-jalan. Seketika Ohara di sini merasa terpukau dengan Rika karena Rika punya kebiasaan yang cukup unik. Lalu tak lama setelahnya, di sini akhirnya Rika bisa merasa tenang ketika memandangi alam karena sepertinya Ohara sudah tidak lagi mengikuti dirinya. Yang mana di sini Rika mulai membayangkan betapa indahnya suasana zaman dulu ketika Jepang masih berada di zaman Edo. Namun di saat Rika yang tengah berhayal, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ohara yang kini sudah berada di sebelahnya Rika.
Dan di sini Rika pun tentu merasa sangat malu karena sepertinya Ohara tadi melihat dirinya yang sedang berhayal. Yang mana meski dirinya memang ingin menunjukkan dirinya apa adanya, namun ia juga tidak ingin dilihat Ohara ketika sedang melamun. Lalu yang membuat Rika di sini merasa terkejut, rupanya Ohara kini menikmati jalan-jalannya hari ini yang tentunya tak sesuai dengan apa yang Rika bayangkan. Dan ketika Ohara bertanya kepada Rika, apakah dirinya malah mengganggu perjalanan dari Rika, spontan di sini Rika pun mengatakan tidak sambil malu-malu karena ia tak menyangka bahwa Ohara akan suka dengan kencan hari ini. Lantas di sini Rika pun berterus terang kepada Ohara bahwa sebenarnya dirinya belum paham betul dengan perasaannya sendiri setelah Ohara yang ingin mengajaknya berpacaran. Oleh sebab itu, daripada ia malah melukai Ohara, maka lebih baik mereka akhiri saja hubungan ini sekaligus dengan hubungan nikah palsu mereka. Yang mana di sini Rika juga telah siap jika dipindah kerja ke Alaska daripada ia terus-terusan dihantui perasaan cinta yang tak jelas bagi dirinya. Ohara yang mendengarnya pun juga berpikiran demikian bahwa apa yang dikatakan Rika ada benarnya juga. Namun entah mengapa meski ia merasa setuju dengan perkataan Rika, tapi perasaan Ohara di sini berkata lain dan ia tidak ingin sampai berpisah begitu saja dengan Rika. Dan ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh Rika yang sebenarnya juga masih ingin bersama Ohara. Lalu di saat Rika yang hampir terjatuh ke kolam, sontak Ohara pun di sini memegangi tangan Rika agar Rika tidak sampai terjatuh ke dalam kolam. Lantas entah apa yang terjadi, seolah perasaan mereka kini telah saling menyatu, sehingga perlahan kini mereka pun saling berkisu di tempat tersebut. Dan ya setelah sekian lama, akhirnya mereka mulai menyadari tentang perasaan satu sama lain, meski mereka awalnya hanyalah sepasang kekasih palsu. Dan tak lama kemudian setelah mereka saling berkisu, seketika mereka pun di sini terlihat saling canggung, karena mereka tak menyangka bahwa mereka bisa-bisanya saling berkisu. Lantas kini Rika pun mencoba mengajak Ohara berpikir lagi kenapa bisa mereka tadi bisa saling berkisu. Yang mana sejak awal hubungan mereka hanyalah sebuah kebohongan, tapi kenapa kejadian barusan bisa mereka lakukan begitu saja. Ohara yang mendengarnya pun juga merasa bingung kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut dengan mudahnya. Lantas karena Rika saat ini ingin menenangkan diri, sehingga kini Rika pun bergegas pergi pulang terlebih dulu. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, di sini Rika pun mengatakan kepada Ohara bahwa dirinya pergi bukan karena merasa marah kepada Ohara. Dan setelah Rika pergi, di sini Ohara pun merasa agak shock karena dirinya yang malah berani untuk mengkisu Rika. Lalu selang beberapa saat, setibanya Rika di kosannya, di sini Rika pun tentunya juga merasa sangat shock karena bisa-bisanya tadi dirinya malah berkisu dengan Ohara. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Kurokawa yang kini sedang ditelepon oleh seseorang di tempat kerjanya. Yang mana entah siapa yang menelpon Kurokawa malam-malam. Yang jelas orang tersebut kini sedang membahas Ohara dan juga Rika dengan Kurokawa. Hari esok pun tiba. Ketika Ohara dan Rika bertemu di depan kantor, di sini mereka terlihat saling canggung karena kemarin mereka yang sehabis saling berkisu. Dan bahkan ketika mereka sedang bekerja, di sini Ohara dan Rika terlihat tidak berani saling pandang satu sama lain karena mereka terus kebayang kejadian berkisu kemarin. Lalu setelahnya tiba-tiba mereka berdua dipanggil oleh Kurokawa dan mereka disuruh untuk menghadap Kurokawa menuju ke ruangannya. Seketika Ohara dan Rika pun di sini tentu merasa agak panik, apalagi tatapan dari Kurokawa di sini terlihat sangatlah serius. Yang mana apa mungkin Kurokawa sudah tahu bahwa kabar pernikahan Ohara dan Rika hanyalah sebuah kebohongan saja. Oke, untuk pembahasan anime Kekkon Suruha Hontou Desu Ka episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.